Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian kita sejenak sebelum kita buka tanya jawab ya. Jadi sebagaimana kita jelaskan bahwa salat yang kita lakukan, kalau dia tidak dengan kekhusyuan, dengan kehadiran hati, dengan fokusnya kita kepada apa yang kita lakukan ya, maka dia tidak akan menjadi ketenangan di hati kita, tidak mendatangkan ketentraman jiwa, tidak akan bisa menjadi pencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan munkar ya. Berbeda dengan sholat yang memang dilaksanakan, kita benar-benar menghayati bagaimana kita benar-benar berusaha fokus, hati kita benar-benar hadir bahwa kita sedang menghadap kepada Sang Pencipta ya. Kemudian kita diberikan kesempatan ya, untuk bermunajat kepada Allah, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita benar-benar menghayati setiap gerakan, setiap bacaan yang kita lakukan. Maka solat yang demikian tidak akan pernah menjadi beban bagi kita. Bahkan sebaliknya, dialah penyejuk hati kita ya, dialah penenang jiwa kita. Sebagaimana Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ya, beliau dalam satu perjalanan yang jauh ya, lelah, capek, ketika masuk waktu sholat, Rasulullah dan para sahabat pun singgah kemudian untuk melaksanakan sholat. Maka kata Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, hibur kami, tenangkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami, rilekskan kami dengan sholat. Sebaliknya, ketika sholat dijadikan sesuatu hanya melaksanakan kewajiban, maka dia akan menjadi sebuah seperti beban ya. Ketika kita takbir Allahu Akbar, yang kita pikirkan tujuan kita bagaimana secepat-cepatnya kita selesai sholat, istirahat, lepas kewajiban kita. Maka sholat seperti ini tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama, di antaranya salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, membagi tingkatan orang-orang yang sholat. Nah, ini kita bisa introspeksi diri kita masing-masing ya. Saya sendiri yang ngomong, yang menyampaikan, belum tentu bisa lebih baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Tingkatan yang pertama, kata beliau, orang yang sholat ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kata beliau, ini orang yang menzolimi dirinya sendiri. Bagaimana sholatnya? Sholatnya dia lalai, menganggap enteng ya. Tidak menyempurnakan bersucinya, wudhunya tidak sempurna, waktu sholatnya lalai ya, diakhir-akhirkan, kemudian tidak menyempurnakan kewajiban dan rukun-rukun sholatnya. Kalau ruku, belum lurus rukunya sudah bangun, belum lurus berdiri sudah sujud, baru nempel kening di lantai sudah lagi duduk. Tunggat-tunggit, kata Rasulullah, seperti ayam mematuk ya. Ruku tidak sempurna, sujud tidak sempurna. Yang dia pikirkan apa? Selesaikan sholat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Dan subhanallah, ini semoga
Allah berikan hidayah kepada sebagian saudara-saudara kita. Kita bisa lihat ini. Bahkan ini terjadi ketika masa-masa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala demikian besar. Demi mengejar menyelesaikan jumlah rakaat. Ya, sebagian saudara-saudara kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih dengan tempo yang tercepat di dunia mungkin. Ya. Apa artinya? Rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ya. Tidak, bukan seperti itu sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Rasulullah pernah masuk seorang laki-laki masuk ke masjid, dia sholat. Ketika dia datang mengucapkan salam kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat sebenarnya. Dia sholat lagi, masih kayak gitu juga sholatnya, matuk-matuk, sujudnya cepat, rukuknya cepat. Balik lagi kepada Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu belum salat. Sampai beberapa kali akhirnya kata dia kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku." Ya. Kata Rasulullah, "Idza shallaita fakabbir." Kalau engkau salat, bertakbirlah. Ya. Summa qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat yang mudah bagimu, yaitu Al-Fatihah yang paling mudah. Kemudian apa? Summarka hatta tatma'inna raki'an. Nah, ini penting. Kemudian kata Rasulullah, kalau sudah selesai membaca surat, rukuklah sampai kamu tenang dalam rukuk. Sampai tatma'inna raki'an, sampai tenang dalam rukuk itu. Jadi Bapak dan Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sholat, apalagi sholat sendirian, ya, agak dilamakan sedikit, ya, sampai tenang rasanya, nyaman kita di situ, di ruku itu. Dan kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, kalau engkau tenang dalam rukukmu, jangan cepat-cepat bangun, nikmati dulu. Begitu juga dalam sujud, ketemu rasanya, connect hati kita itu. Jangan cepat-cepat bangun. Itu tidak sering-sering kita bisa dapat seperti itu. Ya. Kemudian setelah tenang dalam ruku, summarfa, kemudian bangkitlah hatta tatma'in, hatta tartafi'a qa'iman, sampai engkau lurus tegaknya. Nah, ini kadang habis dari ruku belum lagi sempurna tegaknya itu, sudah nyengsep ke bawah, sujud lagi. Kata Rasulullah, sampai lurus berdirinya. Lurus berdiri dulu, tenang, rileks, baru summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudnya. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian engkau bangkit sampai engkau tenang dalam dudukmu. Kemudian lakukan itu semua dalam salatmu, ya. Mulai dari berdiri, rukuk, sujud. Kata para ulama, minimal tumakninah itu, tenang dalam ruku, dalam sujud itu, kita sempat bacaan ruku itu satu kali atau sujud satu kali dengan tenang, ya. Subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ighfirli, ya. Atau bacaan yang lain, ya. Itu satu kali minimal. Nah, apa kita di bulan Ramadan mau cari sholat yang minimal terus? Padahal di situ Allah nantikan ibadah yang terbaik yang akan diganjar dengan ganjaran yang luar biasa. Apa kita akan cari masjid yang sholatnya ambil kadar minimal terus, yang penting sah, masih sebab subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Kapan kita tatmainnanya? Kapan dapat kita tenangnya? Tidak akan dapat. Itu olahraga kalau kayak gitu, ya. Itu olahraga. Cari keringat, oh iya, memang kalau cari keringat cocok yang seperti itu sholatnya. Karena tadi kebanyakan makan kolaknya misalnya, mau cari keringat, memang keringat yang dapat. Tapi pahala
Allahu alam. Ya. Ini tipe yang pertama, ruku tidak sempurna, sujud tidak sempurna, berwudu juga tidak sempurna. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tipe yang pertama ini mu'aqabun. Dia dihukum, akan dihukum di akhirat. Ini termasuk ancaman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Asal-asal saja, tidak sempurna salatnya. Nah, jadi hati-hati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Orang salat tidak semuanya diterima oleh Allah, tidak semuanya dapat pahala. Ada yang malah dapat siksa, ya, akan dihukum. Yang kedua, tipe yang kedua, tingkatan yang kedua, orang yang sholat dia berusaha menjaga waktu-waktunya, batasan-batasannya, rukun-rukunnya, tapi baru sebatas yang lahiriah. Tenang dia, Allahu Akbar. Rukunya Allahu Akbar, tenang dia. Tapi pikirannya jalan-jalan ke pasar, ke sekolah. Tidak di situ dia. Jiwanya tidak di situ. Ya. Dari awal sholat hampir bisa mayoritas pikirannya tidak di sana. Baru sadar kalau dia misalnya sholat jadi makmum, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Tingkatan yang kedua ini kata Ibnu Qayyim, dia muhasabun, dia akan dihisab, akan diperiksa pada hari kiamat. Mana yang lebih besar? Fokusnya dengan tidak fokusnya. Kalau lebih banyak tidak fokusnya, bisa jadi dia turun ke tingkatan yang pertama tadi. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, orang yang sholat berusaha menjaga batasan-batasannya, rukun-rukunnya, dan dia berusaha berjuang untuk menolak was-was, lintasan pikiran, bisikan-bisikan hati. Baru dia awal sudah tenang, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Masih dia menghayati bacaannya. Begitu Malik Yaumiddin dia teringat ada tugas yang belum selesai tadi. Iya kan Allah, dia cepat kembalikan lagi fokusnya. Ya. Ya karena Allah yang musta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, pergi lagi pikirannya. Ingat yang lain-lain, anak tadi belum makan dari pagi misalnya. Dia ingat lagi, dia kembalikan lagi, fokus lagi. Begitu terus. Ya, pergi, hilang fokusnya, dia kembalikan berusaha. Hilang fokusnya, dia kembalikan. Ya, timbul was-was, dia ingat, dia kembalikan lagi. Orang yang tipe yang ketiga ini, dia kata perawan, dia berada dalam jihad, berjuang melawan dirinya. Maka dia mukaffarun anhu, dia akan diampuni. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berjuang, berusaha. Ya. Sampai tingkatan yang ketiga, ya. Ingat tingkatan kedua dia dihukum, tingkatan pertama dia dihukum, yang kedua dia dihisab, yang ketiga baru diampuni. Tingkatan yang keempat, orang yang jika dia sholat, dia menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, kemudian benar-benar fokus perhatiannya sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam sholat, ya. Dan seluruh pikirannya terfokus, ya, menghayati apa yang dia lakukan, apa yang dia baca, dan itu benar-benar telah memenuhi mayoritas hati dan pikirannya. Tingkatan yang keempat ini baru musabun, kata beliau. Tingkatan yang keempat ini baru berpahala, baru didapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini kita bisa ukur kita di tingkatan yang keberapa. Kalau masih di tingkatan pertama, kita berusaha naik ke tingkatan yang kedua. Kalau masih di yang kedua, berusaha naik ke yang ketiga dan seterusnya. Dan yang terakhir, tingkatan kelima, ini tingkatannya orang-orang soleh, para ulama, ya, orang-orang ahli ibadah, ya, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia seperti tingkatan yang keempat, dia berusaha menjaga semua kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, fokus hati dan pikirannya di
Di samping itu, ketika dia sholat, dia benar-benar hatinya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia menyaksikan, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan keagungannya, kebesarannya. Atau sebaliknya, dia merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap gerak-geriknya. Inilah yang Rasulullah sabdakan dalam hadis beliau, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa, seolah-olah dia melihatmu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kita latih dalam sholat 4 rakaat itu. Ini sulit untuk seperti ini ya. Mungkin di rakaat pertama kita masih 80% misalnya, kalau bagus, lagi bagus nih. Rakaat kedua mungkin sudah jauh berkurang ya. Maka mudah-mudahan kita bisa minimal di tingkatan yang ketiga. Ketika hilang fokus, cepat kita kembalikan ya. Dan ini perlu latihan dan perlu faktor penunjangnya ya, agar kita bisa benar-benar menghayati sholat yang kita lakukan, mulai dari gerakannya, bacaan-bacaannya ya. Perlu terus belajar, bukan hanya yang berkaitan dengan tata caranya yang lahiriah, tapi juga bagaimana penghayatannya yang bersifat batinnya ya. Bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah, kata para ulama, itu merupakan munajat kita ya. Munajat itu kalau orang berbicara dengan sesuatu yang dekat, dia dengan suara yang pelan pun kedengaran. Itu namanya munajat. Kalau munada, orang memanggil bisa dengan suara yang keras, fulan. Tapi kalau munajat itu fulan, dia dekat, pelan pun terdengar. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih, ketika kita baca Al-Fatihah itu Allah menjawab bacaan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rasulullah, Allah berkata, hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, majjadani abdi. Kata Rasulullah, hambaku menyanjungku ya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian antaraku dengan hambaku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa kita. Maka aku berikan apa yang dia minta, kata Allah. Nah, ini seperti ini saja kalau kita hayati akan beda dengan cuma kita baca blast dari alhamdulillah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bahwa kita benar-benar hadirkan alhamdulillah, bahwa kita memuji Allah. Orang muji, ada enggak Pak orang muji kalau dia tidak suka? Dia tidak suka jeruk, enak jeruk nih. Enggak. Pujian yang jujur itu harus ada rasa suka, rasa cinta. Masya Allah gantengnya, Masya Allah baiknya orang itu. Itu baru pujian yang jujur. Kalau muji tapi benci, itu munafik, itu gombal. Jadi ketika kita memuji Allah harus dengan rasa cinta. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena kita paham rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kalau tidak paham, tidak akan timbul rasa cinta. Bagaimana pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan seterusnya. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, apa yang timbul dalam hati kita? Kita selamat tak nanti di hari pembalasan? Nah, timbul rasa takut kepada Allah. Ini pilar-pilar ibadah yang harus kita usahakan ada. Rasa cinta, rasa harap. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, maha luas rahmatnya, maha penyayang. Timbul rasa harap. Maliki Yaumiddin, timbul rasa takut.
Ini baru kita belajar beribadah. Kalau sudah ada 3 ini pokok unsur utama dalam ibadah. Rasa harap, rasa takut kepada Allah, rasa cinta. Kalau cuma salah satunya saja, kita bisa sesat. Kalau kita cuma berharap saja, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kita tidak takut buat dosa, Pak. Allah Maha Luas, ampunan yang Maha luas. Kalau kita cinta saja, kita suka-suka, kita mau ibadah, mau goyang-goyang, mau nari, putar-putar, yang penting saya cinta kepada Allah. Tidak takut kalau itu melanggar atau tidak, sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tidak. Kalau kita cuma rasa takut saja, kita akan putus asa dari rahmat Allah. Saya sudah terlanjur berbuat dosa, terlanjur makan harta yang haram, masuk neraka saya. Aduh, saya tidak diampuni karena cuma takut saja. Maka pilar ibadah itu harus ada rasa harap diimbangi dengan rasa takut, kemudian disempurnakan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini kita usahakan hadirkan dalam sholat kita. Dan itu tidak mungkin bisa hadir kalau kita tidak tahu makna apa yang kita baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, apa artinya? Kita harus belajar memang. Kalau kita tidak paham, bagaimana kita bisa menghayati, bagaimana kita bisa fokus. Nah, makanya harus terus belajar ya. Baik yang tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maupun bagaimana kita menghadirkan hati, fokus menghayati sholat kita. Demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jika ingin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk ilmu yang diberikan malam ini. Memang kadang kita nih sebagai seorang muslim itu agak-agak bingung ya. Apalagi dulu kalau kita waktu masih muda tuh